Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kebun Teh Puncak berujung ricuh. Pedagang hanya bersedia ditertibkan dengan syarat relokasi. Jangan gitu dong, Pak. Adu mulut terjadi saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Puncak Bogor. Keributan antara PKL dan pedagang nyaris pecah karena PKL enggak ditertibkan. Pedagang menolak ditertibkan sebelum pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan lahan relokasi. Penertiban PKL yang berada di kawasan Kebun Teh ini dinilai pedagang setempat mematikan mata pencarian mereka. Mencari nafkah sulit buat menghidupkan istri, anak, dan sebagainya. Nah, kemarin pada saat mereka datang ke Saung, mungkin tidak demo ke Pemkab ya, dari demonya ke Pok Darwis, menanyakan hal itu pada saya. Akhirnya saya mengadakan teman-teman untuk mengadakan kegiatan perlawanan dengan kegiatan Satpol PP ini gitu. Sementara itu, petugas berdalih melakukan penertiban sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di lokasi wisata Puncak. Di sini juga kita memang memahami juga, tapi kan tetap namanya aturan kita tegakkan gitu ya. Nah, jadi di sini kita dengan pimpinan juga ingin mencari solusi itu seperti apa untuk penempatan mereka gitu ya. Karena dari government juga kita memang warga Kabupaten Bogor. Keduanya kalau kita tertibkan, tapi tidak ada petugas, dia melakukan jualan lagi. Penertiban PKL yang dilakukan sejak Sabtu kemarin ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Aparat berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dan bukan anarkis. Polres Jepara, Jawa Tengah melakukan jemput bola dengan menggelar vaksinasi di objek wisata Pantai Teluk Awur, Jepara pada Minggu pagi. Cara ini diharapkan mampu mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Warga di objek wisata Pantai Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi yang digelar Polres Jepara, Jawa Tengah. Namun banyak warga yang mengantre tidak memperhatikan jaga jarak. Banyaknya peserta vaksinasi yang datang dalam waktu bersamaan membuat Kapolres Jepara AKBP Warsono turun tangan mengatur jarak antrian agar tidak terjadi kerumunan. Kali ini, vaksinasi di Pantai Teluk Awur hanya melayani 200 peserta karena keterbatasan tenaga medis. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan metode jemput bola di tempat lokasi wisata. Kenapa lokasi wisata yang kita jadikan sasaran? Karena untuk mencoba memfasilitasi masyarakat bagi masyarakat yang memang tentunya belum melaksanakan vaksin, kita fasilitasi untuk bisa melakukan vaksin di lokasi. Ya, kalau menurut saya cukup membantu untuk masyarakat untuk pemerataan vaksin, khususnya di daerah Jepara sendiri kan dari pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk. Vaksinasi jemput bola di objek wisata dinilai efektif. Selain memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin, penerima vaksin akan lebih merata. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Anyus melaporkan. Sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung pada akhir pekan. Setelah cukup lama ditutup, Pantai Sanur Bali dan kawasan wisata Lembang diramaikan oleh wisatawan domestik. Inilah suasana di Pantai Sanur Bali yang ramai dikunjungi wisatawan lokal. Mereka menikmati berenang di pantai atau sekedar duduk bersantai di pasir, menikmati udara bebas Bali. Mayoritas pengunjung yang bersantai di bibir pantai taat pada protokol kesehatan, meskipun cukup banyak pengunjung yang abai. Ramainya pantai oleh pengunjung disambut gembira para pedagang di Pantai Sanur. Dari penyewaan ban, pedagang lumpia, hingga pedagang jagung bakar kembali sibuk melayani setelah area wisata Sanur ditutup selama masa PPKM level 4. Kan jenuh di rumah, di samping tuang, nggak punya pakai beli beras. Sekarang udah dibuka, ada orang seperti ini ya lumayan lah Pak, bersyukurlah gitu. Keramaian wisata akhir pekan juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bukan hanya warga Bandung yang ingin datang untuk berwisata, namun juga warga dari luar kota. Prokes ketat tidak luput dari perhatian.
termasuk pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan penerapan ganjil genap. Kita diperiksa dulu, sertifikat vaksinnya dilihatin dulu. Untuk prokesnya juga diperketat sih di sini. Untuk petugasnya juga saling mengingatkan untuk jaga jarak, pakai masker selalu. Bukan hanya menikmati udara alam yang segar, pengunjung juga menikmati berbagai kuliner khas Jawa Barat. Wisata Lembang kembali dibuka sejak 15 September setelah PPKM diturunkan dari level 4 menjadi level 3. Pemirsa, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan USAID menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat Indonesia pada hari Minggu pagi. Kegiatan ini berlangsung di sentra vaksinasi Cilandak Town Square, Jakarta. Sejak pagi, warga DKI Jakarta dan sekitarnya mendatangi sentra vaksinasi Cilandak Town Square, Jakarta. Vaksinasi diperuntukkan bagi warga yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama dengan menggunakan vaksin Pfizer. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, mengapresiasi masyarakat yang telah bersedia menjalankan vaksinasi. Kim menambahkan Amerika Serikat akan terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19, antara lain melalui donasi vaksin Pfizer sebanyak 4,6 juta dosis vaksin untuk Indonesia. I want to thank all of my good colleagues in the government of Indonesia for their commitment, leadership, and partnership as we fight the COVID pandemic together. The recent U.S. Pfizer and Moderna vaccine donations are part of President Biden's commitment to share 1.1 billion safe and effective vaccine doses with the world to save lives and fight COVID-19. We are donating more vaccines than any other countries combined, with zero strings attached, for one reason, because it is the right thing to do. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan hingga saat ini sudah ada 134 juta dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia minimal dosis pertama. Amerika sudah mendukung ya kegiatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan mendonasikan vaksin ke Indonesia, baik itu adalah vaksin Pfizer dan vaksin Moderna. Jadi saat ini kita sudah dosis pertama itu sudah mencapai 86 juta dan dosis kedua sebanyak 48 juta. Jadi sudah 134 juta dosis vaksin yang sudah kita berikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini adalah contoh yang baik bagaimana kolaborasi itu terjadi, baik kerjasama pada tingkat global. Sementara warga peserta vaksinasi memberikan tanggapan yang beragam mengenai vaksin Pfizer. Sekarang apa-apa kayaknya perlu vaksin ya Mas, kemana-mana, sekolah atau ke tempat-tempat yang umum. Ya terus juga bisa membuat antibodi aja sih. Ya, kalau menurut saya vaksin ini sesuatu yang penting ya buat kondisi pandemik saat ini, karena salah satu faktor yang mungkin membantu menurunkan tingkat terinfeksi mungkin ya. Jadi paling tidak kekebalan tubuh masyarakat juga udah terbentuk. Jadi ya kita semoga segera selesai lah pandemi ini. Jadi harapannya masyarakat juga bisa mensukseskan untuk semua bisa ikut divaksin. Beroperasi selama 7 hari dalam seminggu, sentra vaksinasi Cilandak Town Square dikelola bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota DKI Jakarta serta Tentara Nasional Indonesia. Seluruh vaksin disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Seorang santri di Pondok Pesantren Al-Mansurin, Klaten, Jawa Tengah terpaksa dipegang karena takut jarum suntik saat akan divaksin. Kejadian lucu ini terjadi saat kunjungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memantau program vaksinasi. Muhammad Adrian terpaksa dipegangi dan ditutup matanya oleh temannya saat akan disuntik vaksin. Bahkan Adrian juga tidak mengetahui kalau telah selesai disuntik. Momen lucu ini mewarnai kunjungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau langsung vaksinasi massal di Pondok Pesantren Al-Mansurin, Klaten, Jawa Tengah.
Ya, sempat takut, deg-degan ya. Takutnya kenapa? Ya, karena tidak pernah suntik, ya, kaget kan. Jadi mengapresiasi capaian Klaten yang di Jawa Tengah salah satu tertinggi di suntikan pertama sudah mencapai 49%. Dan ini 2 minggu yang lalu memang kami menantang Pemda untuk ditingkatkan. Dan tentunya ini capaian yang baik. Dalam kunjungannya, Erlangga Hartarto juga memberi semangat kepada para santri dan masyarakat Indonesia untuk tidak takut divaksin. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Video petugas Satpol PP Kota Semarang yang mengamankan seorang pria manusia silver viral di media sosial. Setelah dimintai keterangan, ternyata manusia silver tersebut adalah seorang purnawirawan polisi. Manusia silver ini diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang saat beroperasi di pinggir jalan arteri Semarang. Saat diperiksa identitasnya, terungkap manusia silver ini seorang purnawirawan Polri. Menurut kakek Agus, ide menjadi manusia silver ia lakukan karena sudah tidak bekerja dan butuh uang. Video viral ditangkapnya seorang manusia silver anggota Polri tersebut direspon oleh jajaran Polrestabes Semarang dengan mendatangi rumah kakek Agus. Kakek Agus kemudian diajak ke Polrestabes untuk tes kesehatan dan menerima vaksinasi COVID-19. Jalan-jalan di Marina antara 2 jam lihat orang gitu kan, cari uang kan enak. Saya jalan nggak punya uang, nggak punya duit, cari uang dapat 20.000, pegang Satpol PP. Klarifikasinya adalah bahwa yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat, artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang, dan juga kepada teman-temannya di Polsek Tembalang maupun di Polrestabes Semarang. Jadi beliau mengakui bahwa memang beliau pantang untuk menyampaikan apa yang dirasa kekurangan beliau selama ini, beliau ingin tanggung sendiri. Pihak Polrestabes Semarang menjanjikan kakek Agus pekerjaan sebagai penjaga keamanan agar tidak meminta-minta di jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara itu, balita yang dijadikan manusia silver dan viral di media sosial akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial. Agar tak mengulangi perbuatannya, orang tua balita akan dibekali dengan keterampilan sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Menanggapi viralnya balita dijadikan manusia silver, Polsek Pamulang dan Satpol PP mengamankan manusia silver yang membawa balita dan beroperasi di sekitar SPBU Parakan Pondok Benda Pamulang. 2 orang diamankan beserta 2 balita. Mereka mengaku telah 5 bulan berpindah tempat untuk meminta-minta. Selanjutnya mereka dibawa ke Dinas Sosial untuk dirawat dan diberikan pengarahan sebelum dikembalikan ke kampung halaman. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan merawat dan memberikan asesmen terhadap ibu dan bayinya yang menjadi manusia silver di lampu merah Pamulang beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, mereka diberi keterampilan di rumah singgah terlebih dahulu agar mereka tidak kembali turun ke jalan untuk meminta-minta. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun menduga bahwa keduanya mempunyai komunitas atau organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga Tangerang Selatan dan seringkali berpindah-pindah tempat guna mengais rejeki dengan cara menjadi manusia silver. Memang mereka biasanya berpindah-pindah tempat, tidak menetap di satu lokasi. Mereka ada juga yang mengeksploitasi dan memobilisasi. Ada brokernya, ada maklarnya yang kadang-kadang diantar jemput ke lokasi. Wayunoto meminta kepada warga untuk tidak memberikan donasi kepada para pengemis maupun gelandangan yang berada di jalan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang anak berusia 11 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara memiliki kebiasaan menghirup dan meminum bensin. Akibat kendala biaya, orang tua tak mampu membawa sang anak berobat untuk menghilangkan kebiasaan itu.
Sepintas, tidak ada yang berbeda dari anak berusia 11 tahun berinisial AR ini. Namun ternyata, bocah yang telah putus sekolah ini memiliki kebiasaan aneh, yakni menghirup dan minum bensin. Kebiasaan meminum zat berbahaya bagi tubuh ini telah dijalani AR selama 5 tahun. Ibunda AR mengakui bahwa kebiasaan menghirup dan meminum bensin ini awalnya dilakukan anaknya di saat orang tua lengah mengawasi. Namun, lama-lama hal ini menjadi kebiasaan dan sulit dihentikan. Keluarga pernah membawa AR untuk diperiksa di rumah sakit dan hasilnya AR didiagnosa epilepsi. Anehnya, keluarga merasa AR kembali normal setelah menghirup aroma bensin. Karena kan dari awalnya dia umur 1 tahun ke atas dia pernah memakan benda-benda aneh kayak paku, beling, itu pecah-pecahan beling, pecahan keramik. Tapi sesudah itu 5 tahun terakhir inilah dia mulai mencium penyakit utama dia yang selalu dideritanya tuh ayan apa epilepsi gitu kan. Itu yang penyakit utama dia. Memang kalau dia lagi minum bensin nggak pernah kumat. Kendala biaya membuat Ibunda AR tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kebiasaan berbahaya ini. Ia hanya berharap ada bantuan pengobatan agar kebiasaan AR bisa hilang. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya. Puluhan pengendara sepeda motor nekat melawan arus menghindari razia polisi. Informasi ini akan dibawakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istri Arumi Basin dalam segmen Host Challenge sesaat lagi.